Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazma Mutmainah akan membahas materi PPKN kelas 10 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang lebih tepatnya lagi, saya akan membahas mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pada tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan bagaimana sih peran warga negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, dan setelahnya mampu melaksanakan praktik belajar menjadi warga negara yang dapat mewujudkan sistem politik. Baik, kita masuk ke pembahasan. Di sini muncul gambar salah satu contoh kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apa itu? Yaitu pemilu. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Pada dasarnya, partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Menurut Perba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Bentuk partisipasi politik ini dibagi menjadi dua, ada partisipasi aktif dan juga ada partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatif lainnya. Keaktifan ini bisa melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Adapun partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya sekedar menerima dan mengikuti saja tanpa menyatakan pengajuan usul dan kritik. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakatnya. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, berikut ini adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 1. Di lingkungan sekolah. Di sini ada tampak gambar di mana ini salah satu partisipasi politik yang ada di lingkungan sekolah. 1. Itu ada pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pencinta Alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekskul yang diikuti. 3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi, tidak langsung kalian dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Dengan cara lain, yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi kalian yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. And for your information, supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma harus sebagai berikut. Misalnya, 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, 4. Tata tertib siswa, dan sebagainya. Contoh partisipasi politik yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang mencerminkan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain 1. Forum warga, 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD, dan sebagainya. Nah, warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Ini bisa melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku seperti dari 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.
peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. 3. Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT/RW, peraturan desa, dan sebagainya. 4. Norma-norma sosial yang berlaku. Contoh partisipasi politik yang ketiga yaitu di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya melalui kegiatan 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sedangkan perilaku politik yang tidak langsung bisa diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Undang-undang seperti Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2002 tentang pemilu, Undang-Undang RI nomor 31 tentang partai politik, Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan sebagainya. 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan presiden, 6. Peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik tersebut merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.